Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiniati, mahasiswa profesi bidan kelas Blora. Saya akan mengikuti penilaian stase nifas dan menyusui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, monggo jenengan duduk yang enak ya Bu ya. Saya di sini ikut perkenalan Bu. Saya Bidan Jiniati, saya yang bertugas di Puskesmas Rawabungkul. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada ibu untuk ibu melahirkan minggu kedua. Ya, ini kan kunjungan ketiga ya Bu. Ya, mungkin ibu ada keluhan? Tidak ada keluhan ya. Ibu, untuk nama ibu? Istiani Usia? 31. Jawa ya Bu. Untuk agama? Pendidikannya please. SD Bu. Kerjanya ibu? Tani. Ini masuk alamat RT RW-nya berapa Bu? 0303. Suaminya? Suyono. Usia? 40. Jawa ya Bu. Kemudian untuk pendidikan Bu? WSD. Agama Islam ya. Untuk pekerjaan Bu? Ini Bu. Pekerjaan Bapak? Terus pasta. Kemudian untuk bulis, keluhan awal tidak ada yang dimasalahkan untuk setelah melahirkan sampai menyusui saat ini? Tidak ada. Kemudian bulis hubungannya dengan men pertama dulu Bu. Dengan men pertama usia berapa Ibu? 11 Bu. Kemudian untuk men Bu, setiap bulan rutin 30 hari sekali. Kemudian warna darah, warnanya tuh apa, coklat apa merah? Ya. Merah. Kemudian banyaknya Bu, ukurannya dengan mengganti sotek sehari semalam berapa kali Ibu? 3 kali. Waktu haid Ibu mengeluh sakit enggak? Bukan. Kemudian untuk men Ibu berapa hari saat menstruasi? 6 hari. 6 hari. Ibu pernah keputihan? Bukan. Kemudian untuk riwayat persalinan, ini putra keberapa Ibu? 2. Kedua nih. Riwayat yang pertama dulu. Tahun berapa Ibu yang pertama lahir putranya? 2008. Umur kakaknya dulu waktu melahirnya sesuai dengan tanggal perkiraan persalinan? Nggih. Sesuai pas nih. Nggih. Jenis kelaminnya apa Ibu? Laki. Yang menolong? Bidan? Oh ke sini. Nggih. Jenis kelaminnya Bu? Yang anak pertama? Laki-laki. Adakah masalah Ibu? Oke. Waktu itu sudah dilakukan IMD Bu? Habis melahirkan langsung diminumkan? Tidak. Tidak ada masalah selama habis melahirkan ya Bu yang dulu nih. Terus diberikan ASI saja sampai 6 bulan? Adik sekarang usia berapa Ibu yang anak pertama? 13. Kat. Ya. Bu, untuk riwayat persalinan, ini berarti melahirkan anak yang keberapa Ibu? 2. Kemudian waktu melahirkan di mana Ibu? Puskesmas. Melahirkan normal? Apa ada Normal. masalah? Tidak pernah keguguran Ibu? Bukan. Kemudian yang menolong saat ini persalinan yang ini? Bukan. Ini lanjut masalah dalam persalinan. Ada masalah Bu kemarin? Bukan. Untuk hari-hari ini Bu, lahirnya muda? Tidak ada masalah ya? Kemudian keadaan tali pusat sudah ampun Sampun. kering Ibu. Nggih. Nanti kita lihat keadaan bayi
Laki-laki ya Bu. Iya. Kemudian tanggal persalinan tanggal berapa? 21. 21. Iya. 21. Jam berapa ya boleh? Jam 4. 4 sore. Iya. 16. Berat badannya Bu? 3. 3 kilo. Panjang badan? 49. 49. Kemudian untuk riwayat kesehatan, Ibu pernah ada keluhan penyakit? Pernah sakit? Bisa ada sesek, ada sakit kuning. Kemudian riwayat penyakit dalam keluarga, ada yang punya hipertensi, penyakit gula? Betul ada. Tidak ada. Untuk riwayat KB Bu, untuk KB, Ibu KB apa dulu? Untuk berapa tahun Ibu? Berapa tahun? Jadi Iya yang dulu 3 tahun. 3 tahun. Ada masalah Ibu waktu KB suntik? Betul. Alasan berhenti karena apa Bu? Alasan berhenti KB waktu itu? Ingin tambah anak atau Iya. ada masalah apa? Ingin tambah anak. Oh, ingin tambah anak ya. Action dulu kan? 1, 2, 3. Iya. Bulis, ini apa waktu melahirkan Ibu dilakukan pengguntingan? Betul. Iya. Kemudian untuk cara membersihkan organ Bu, organ genitalia, berarti apa Bu, jalan lahir, Ibu bagaimana cara membersihkannya? Cebok, waktu cebok bisa nih, nggak ada masalah. Kapan Bu waktu Ibu membersihkan kapan? Setiap apa? Jadi ceboknya saat apa? Habis pipis nih, habis buang air besar nih. Kemudian untuk istirahat, bisa ada masalah? Betul. Cukup nih. Kemudian untuk pola aktivitas, untuk tentang kegiatan Ibu sehari-hari, bagaimana Bu? Kegiatan jenengan, jadi kan karena itu ya Bu, kegiatanku misal masak, nyuci, apa kegiatan yang lainnya ada masalah, Ibu kerjakan sendiri biasa? Jadi niku. Oh suami, oh iya. Berarti Ibu ada kegiatannya masuk anak, masak juga? Masak. Oh iya. Kemudian tentang ini Bu, buang air besar, buang air kecil, bagaimana? Ibu ada masalah? Enggak ya. Untuk hubungannya dengan makan, Ibu makan sehari berapa kali? 3 Bu. 3 kali, mungkin bisa diketahui Bu jenisnya? Jenisnya, misalkan ada nasi, apalagi Bu temenin nasi itu? Sayur kadang telur. Telur, ada buahnya Ibu? Ada buahnya, mungkin diketahui jenisnya Bu? Oh iya. Kemudian ini Bu, untuk tablet tambah darah yang dari Bu bidan, apakah Ibu sudah minum teratur setiap jam berapa Ibu? Sore. Oh sore, mau tidur ya Bu ya. Kemudian untuk vitamin A Ibu ingat, yang dipotong ujungnya terus diminum setelah melahirkan, sudah diminum? Sampun. Oh sudah. Kemudian untuk obat-obat dari bidan, apakah sudah diminum? Sudah diminum semua? Sampun. Kemudian untuk ini Bu, cairan yang keluar dari jalan lahir, apa warnanya apa? Warnanya Coklat. coklat nih. Kemudian ada baunya enggak? Betul. Jumlahnya seberapa Ibu di softtek? Yo pedih. Dikit ya. Kemudian untuk cara menyusui Bu, Ibu Bu ya Dek ya. Tapi adik sudah bisa nih. Iya. Ibu ada masalah tentang cara menyusuinya? Betul. Enggak ada masalah. Berarti tidak ada pembengkakan. Betul. Enggak ya, enggak ada lecet puting. Betul. Wah hebat itu, luar biasa ya Bu. Iya. Ya. Ibu, ini akan dilakukan pemeriksaan ya Bu.
Ini pemeriksaan lanjutan, ya. Ini saya akan kasih dulu gelis. Cut. Ini akan kita lakukan pemeriksaan tensi ya Bu ya. Dan pemeriksaan suhu ya Bu. Sama hitung nafas. Ya. Santai ya Bu. Tensi. Bagus. Ya, 112, 74. Masih 80. Ini bagus ya Bu. Bu, ini akan lakukan pemeriksaan jangkauannya ya Bu, dari kepala sampai ujung kaki ya. Bu santai saja ya. Ya, mohon maaf ya Bu. Sudah cuci rambut ya Bu? Bersih. Ibu boleh lihat ini mulai kayu darah. Ya, bisa kakinya diketuk Bu biar itu nyaman. Ya, boleh. Nggak apa, namanya dipakai untuk ini dari bawah sini aja. Iya, dan enak. Mohon maaf ya, jangan sampai kelihatan kayu darahnya. Ini, ya kan Bu, sampai ya. Ini tangan kanan ke atas. Mohon maaf ya Bu. Terus ini. Ini sebelum masuk rumah dibersihkan dulu ya Bu. Terus gantian Bu, gantian. Iya. Iya. Tidak ada pembengkakan ya Bu ya. Ya, nanti dibersihkan dulu ya. Tutup lagi Bu. Ditutup lagi biar nyaman. Iya. Ini lanjut ke pemeriksaan perut ya Bu. Kembali. Itu enggak bisa tuh. Udah. Udah terasa Bu. Udah pulih ya. Tapi pulih normal sampai 8. Sudah. Misalnya Ibu, ini kita lihat pemeriksaan ke pengeluaran air akhir. Mohon maaf ya Bu. Boleh minta izin ya Bu? Ini mohon maaf. Ini kakinya tekuk. Kakinya tekuk ya Bu. Tekuk maksimal. Ini mohon maaf. Mohon maaf Bu. Iya. Sudah bagus ya Bu. Ini udah kuningan ya. Bersih. Tapi kakinya boleh lurus Ibu. Iya, bagus Bu. Bagus sekali. Bagus. Ini tidak ada varises. Iya Bu ya. Cantik sekali. Sampun. Mungkin dari Ibu ada pertanyaan? Tidak ya. Ya. Terima kasih ya Bu. Ibu saya duduk lagi. Ya. Bu Lis, tadi pemeriksaan sudah saya lakukan ya Bu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillah hasil pemeriksaan semuanya bagus. Oke, ini Ibu masuk, berarti melahirkan 2 kali, kebetulan nggak pernah. Ini masuk hari nifas hari ke-16 ya. Masuk nifas yang normal, jadi Ibu misu yang normal. Nah, Ibu, kemudian rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan itu Bu, ini kan mengulang ya Bu ya, karena ini kunjungan ketiga. Hanya mengingatkan Ibu saja hubungannya tentang ASI eksklusif. Mungkin dari Bu Lis pernah mendengar kata-kata ASI eksklusif? Kenapa Bu? Mendengar kamu. Untuk pengertiannya mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya Bu. Untuk
maksud dari tujuan saya menjelaskan tentang ASI eksklusif supaya apa? Tulis nanti harapannya melaksanakan untuk menyusui bayinya khusus pemberian ASI sampai 6 bulan. Ya, itu tanpa diberikan makanan apapun, khusus hanya ASI. Ya. Kalau misal kok imunisasi harus diberikan obat, itu memang wajib dilakukan, tidak apa-apa. Nah, itu tetap masuk ASI eksklusif. Berarti yang disengaja misalnya kalau diberi air putih itu nanti gugur Bu, tidak berhasil ASI eksklusifnya. Bagaimana Ibu bisa diterima tentang ASI eksklusif ya? Berarti sampai 6 bulan saja. Kemudian manfaatnya ya Bu Lis ya, manfaatnya tentang ASI eksklusif itu untuk kebutuhan gizi bayi, ya, kebutuhan gizi untuk pertumbuhan, kemudian untuk meningkatkan daya tahan bayi, kemudian meningkatkan kecerdasan dan pintar kayak masih ya, kayak bapak ibu nih ya. Kemudian kedekatan antara ibu dengan bayi, yang pasti hemat ya Bu ya, lo ngirit. Nah, itu kemudian ngirit tenaga, ya, ngirit biaya. Kalau susu kan harus membeli. Kemudian generasi kita, berarti anak-anak kita harapannya lebih tangguh, lebih cerdas, ya, dan lebih berkualitas. Itu kalau diberikan ASI. Saya terima ya Bu. Kemudian manfaat dari ASI sendiri Bu, ternyata banyak manfaat yang ada di dalamnya, ya. Karena ada mengandung istilahnya faktor bifidus, yaitu mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan untuk usus bayi. Berarti di usus bayi itu membutuhkan istilahnya zat ya Bu ya, yang menguntungkan itu untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Jadi kadang kita itu lingkungan kita misalnya kurang mendukung, ya, kan ada bakteri yang ikut, ya, itu kita bisa larutkan dengan cara pemberian ASI tadi. Kemudian mengandung lactoferrin Bu, itu bisa mengikat zat besi, ya. Kemudian zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Berarti lactoferrin itu Bu, itu bisa mengikat zat besi dalam ASI, sehingga zat besi yang tidak digunakan oleh bakteri yang tidak berguna tadi itu bisa bermanfaat nih Bu. Kemudian mengandung anti alergi, terus mengandung antivirus polio. Itu pernah dengar nggak? Polio itu bisa menyerang saraf. Nah, di ASI itu dia bisa menyerang antivirus polio. Kemudian membantu pertumbuhan serabut usus bayi. Berarti di usus bayi itu membutuhkan istilahnya zat yang digunakan untuk membantu pertumbuhan Bu. Nah, sehingga menghindari zat-zat yang merugikan masuk ke peredaran darah. Berarti untuk melindungi usus bayi. Bisa terima ya Bu manfaat untuk ASI. Kemudian kandungan dari ASI sendiri. Kandungan dari ASI Bu itu ada 3 tahap ya Bu. Kalau bulir ini kan masuk ke hari ke-16, itu sudah masuk ke air susu ibu matur, berarti sudah mateng. Nah, ini sebatas pengenalan saja. Dulu waktu 3 hari pertama ibu itu namanya kan warna kuning itu ya Bu, itu namanya kolostrum ya, 3 hari dulu pertama. Setelah 3 hari ibu dikatakan 4 hari sampai 10 hari itu susu peralihan ya. Nah, hari ini ibu kan lebih 10 hari sudah namanya air susu matur. Matur itu mateng Bu, berarti sudah betul-betul itu air susu ibu yang mateng ya, matur namanya. Kemudian ciri-ciri air susu yang sudah matang Bu itu menggumpal. Nek diangerti itu menggumpal Bu ya. Oh, ciri-ciri ini Bu. Kemudian terdapat antimikrobial faktor ya. Berarti ada antibodi yang untuk kebal terhadap infeksi, ada proteinnya, ada hormonnya ya. Kemudian merupakan cairan berwarna putih kekuningan yang diakibatkan warna dari kasein, vitamin G dan karotin yang terdapat di dalamnya. Kemudian menjelaskan Ibu untuk cara memproduksi ASI. Nah, Ibu, putra Ibu nak menyusu berapa jam sekali? 2 jam ya, sudah betul ya Bu. Lamanya berapa Ibu? Lama sekali minum berapa? 1 payudara. Sekitar berapa menit? Oh. Monggo nak jenengan ingatnya lama. Kalau untuk hubungannya penggunaan waktu biasa sekitar 10 sampai 15 menit. Berarti jelas benar ya Bu ya, setiap 2 jam sekali, kemudian selama 10 sampai 15 menit setiap 1 payudara Bu. Ya. Nah, Bu ya ditangekne ya Bu. Dibangunkan baju atau gedong bisa dilonggarkan nggih. Terus Ibu udah bener nggih dengan cara duduk. Berarti menyusui itu dengan cara duduk, enggak boleh sambil tidur. Nanti resikonya kan kesedak Ibu.
Kemudian susu ibu di tempat yang nyaman, ibu tenang ya. Kemudian tidur bersebelah atau dekat dengan bayian. Nek ibu bubuke karo bayi ya ta Bu, bayi tang ya, itu jenengan akan produksi asinya tuh berpengaruh. Pikirannya kan ndelok bayi kan seneng ta Bu, itu berpengaruh ke produksi asi. Ibu jangan lupa nggih untuk meningkatkan minumnya. Ya, minumnya lebih diperbanyak lagi. Saya tambahkan ya Bu. Kalau sehari semalam itu paling tidak ya 3 liter. Nek botol gede itu paling enggak 2 botol aqua itu loh Bu. Itu kalau gelas ya paling enggak itu 12 gelas. Itu 3 liter nih. Sudah. Untuk cara pemerasan ASI Ibu. Cara meras ASI. Nah, ya. Meskipun Ibu sama ini tidak ada masalah tentang payudara ya Bu ya. Ibu karena sudah dijelaskan dengan bidan sebelumnya. Ibu ini hasilnya bagus. Tapi saya menyatakan saja ya Bu ya. Cara pemerasan ASI. Misal sewaktu-waktu Ibu kok terasa penuh ya, bayi itu ketiduran penuh enggak dikeluarkan lah, ibu kepengen mengeluarkan, jangan lupa ya Bu, ibu cuci tangan dulu, sabun air mengalir ya, 7 langkah ya. Nah ya Bu ya, ingat 3, terus ya ini harus dilakukan. Ini cara biar bersih ya Bu, pukul barang biar bersih. Nah itu kemudian sudah dikeringkan, ibu bisa menyiapkan air cangkir yang tertutup yang telah dicuci dengan air mendidih ya Bu, cangkir Bu. Kemudian caranya ya Bu, ibu siap dengan baskom dikai air hangat Bu. Berarti payudarane dikompres pakai anduk kecil itu loh Bu, yang bersih nggih, pakai air hangat atau kain handuk ya kan tadi. Kemudian dimasase Bu ya, dengan kedua telapak tangan dari pangkal ke arah payudara. Berarti dari pangkal pok ya Bu ya. Terus ke arah kalem payudara sampai ujung dimasase. Kemudian lakukan pemijitan ya Bu pada sekitar payudara. Ini loh Bu, diketuk-ketuk nggih. Ya. Terus melingkar Bu. Kemudian dengan ibu jari di sekitar kalem payudara bagian atas dan telunjuk pada sisi yang lain. Berarti ibu jarinya di atas Bu, kemudian jari yang lainnya di bawah ya. Ibu bisa memijat kuping susu, pijit ya Bu ya. Hati-hati jangan sampai menimbulkan lecet. Bisa Bu. Itu kemudian setelah dikompres, ibu ulangi lagi ya. Tekan, lepas, peras, lepas, tekan lagi, peras lagi. Ingat Bu, peras, lepas, ya. Tekan, peras, lepas. Jadi tekan, peras, lepas. Tekan, peras, lepas. Ini ngetokne asine pernah coba? Oh enggak lah, alhamdulillah ya Bu. Nah, kemudian gerakan ini diulang lagi ya Bu pada semua sisi agar yakin. Berarti kanan kiri semua payudara dilakukan dengan cara yang sama. Tapi sebelumnya tadi jangan lupa dikompres biar lunak ya. Kemudian mengeluarkan dengan pompa. Pernah ada pengalaman mengeluarkan ASI dengan pompa itu? Dulu yang anak pertama. Masih ingat nggih? Yaitu nek kondisi terpaksa Bu. Walaupun tidak yo lebih baik pakai tangan tadi. Yang penting kan mudah tuh Bu. Kompres pakai kain, kemudian peras, tekan, lepas. Nah, itu peras. Itu lebih alami. Kalau delalah kok ada keluhan tentang payudara ya matur bidan enggak apa-apa. Tapi ini sebatas pengetahuan saja nggih. Nek misal menggunakan pompa yo kan gampang tuh bukae. Pompane kan dipenyet sik bulane to. Bulane, kita kasih contoh Bu, tapi harus bersih dulu ya Bu ini harus bersih. Nah ini dipenyet, gitu Bu, nanti kan ditop gitu, terus dia kan keluar. Sampun ya, terkumpul pada penampung ya, terus dikumpulkan ya Bu. Setelah selesai nanti semua harus dibersihkan dulu. Sebelum dipakai juga harus kondisi bersih. Bisa ya Bu, bisa dipahami nggih tentang mengeluarkan ASI. Kemudian cara menyimpan, ini kebetulan ibu kan di rumah ya Bu ya, di rumah. Jadi jenengan ya monggo lebih sering memberikan ASI lebih bagus. Tapi nek kepengen misal kok ndelalah ke pasar belanja, nyoba nyimpen ASI nih Bu, itu tadi
ASI yang sudah diperah di tempat yang bersih tuh Bu, nek di udara terbuka Bu, itu bisa tahan 6 sampai 8 jam. Diperes tapi terus disimpan di cangkir yang bersih, di udara terbuka itu 6 sampai 8 jam. Tapi ya tutupi ya Bu ya. Nek di kulkas itu bisa sehari semalam 24 jam. Kalau di freezer yang dhuwur kae lho Bu, iso 6 bulan. Ya, ada bayangan nggih? Heeh. Ora parang direbus lho Bu. Heeh. ASI itu gak parang direbus. Karena nanti kualitasnya juga akan menurun, kekebalannya juga beda. Ngaten Bu. Jadi yang kalau pengen menghangatkan yo tadi yang cangkir tadi ditaruh di baskom yang dikasih air hangat. Itu aja untuk kalau menghangatkan. Bisa terima ya Bu? Kemudian untuk ASI eksklusif pada ibu bekerja ya. Itu misal ibu bekerja itu kan bisa saat hanya belanja lah ya sudah mengurangi waktu ya Bu. Itu harus memang dibiasakan tadi ya Bu, ada ASI perah di rumah, jadi anaknya biar aman di rumah. Mungkin kalau memang ada kulkas ya bisa disimpan tadi ataupun dihangatkan dengan cara yang saya sampaikan tadi. Bisa terima tulis? Kemudian ini Bu, untuk buku ya Bu, ya ini ya nyunyuk sewu ya tulis ya. Buku ini ternyata kan banyak manfaat ya. Nah di sini ada buku, oh ini saya, mohon maaf, ini kan sama ya, sama ini. Nah kadang dibaca-baca ya Bu, ini ada manfaat tentang ASI, posisi yang benar. Nanti kita praktekkan sebentar ya, saat putrane. Akan ya, bisa ya Bu, bisa dibuka ya di halaman Ibu Nifas. Nah, kemudian untuk Bulis ingin bertanya ada dari tentang ASI eksklusif tadi yang kurang bisa dipahami tentang apa? Bisa terima ya? Terima kasih. Dengan gizi Bulis, gizi nih, gizi menyusui kan penting. Ibu rajin menyusui, tapi harus tahu menyusui itu harus tahu manfaatnya ya, tapi meningkatkan kekebalan anak tuh Bu. Tapi Bu kan kudu makan bergizi juga ya. Kemudian untuk tentang gizi menyusui Bu, yang sudah Ibu ketahui apa Bu, nek sing jenis gizi itu apa wae? Wong nek bareng lairke kan butuh gizi. Itu bentuknya apa saja Ibu yang sudah Ibu ketahui? Sak ngertine Bu saya kan gizi yo. Gizi itu berarti makanan yang bermanfaat untuk kesehatan wanita yang habis melahirkan. Berarti kudu sing kepiye makanannya yang bergizi apa Bu, enak apa yang Bu mau? Ada nasi, ada lauk ya, ada sayur, ada buah ya Bulis ya. Oke. Saiki pentingnya ya Bu, penting untuk pemulihan kesehatan habis melahirkan. Nah, berarti makanan yang bergizi tadi itu penting untuk ibu habis melahirkan, Ibu Nifas ya, untuk pemulihan rahim ya, untuk cadangan tenaga, kemudian untuk kesehatan yang maksimal dan mempersiapkan untuk dapat menyusui bayi dengan baik supaya berkecukupan ASINya. Nah ibu ame cukup bergizi, nanti ASINya insya Allah juga akan cukup. Nanti ya ibunya sehat, bayinya ikut sehat. Nah, kemudian kalau resiko Bu, resiko dari masalah kalau gizi Ibu Nifasnya kurang. Nah, itu resikonya Bu menghambat pemulihan ibu setelah melahirkan. Kalau gizinya kurang Bu, iso ASINya juga kurang. Ya. Saiki Bu sumber-sumbernya ya Bu. Sumber-sumbernya itu tadi sudah kita ulang-ulang ya. Bisa dari yang menimbulkan rasa kenyang, berarti nasi bisa, kok singkong, yang penting aman loh ya, kentang, jagung, kacang-kacangan bisa. Kemudian energi, berarti ibu tuh kurang kasih kekurangan sing tadi yang bisa menimbulkan tenaga. Nah, soalnya membutuhkan 60-70% nya itu butuh tenaga untuk bisa pulih. Nah, tentu saja kebutuhan yang lainnya yaitu protein. Protein ini bisa didapatkan dari lauk Ibu. Protein bisa untuk penyembuhan jaringan, berarti penyembuhan meskipun Ibu gak jahitan ya, tapi bisa memulihkan rahim dengan cepat ya, bisa mengalami produksi ASI. Ini nenek rezeki Bu, daging, sapi, misal ayam, ikan,
telur, susu, tempe, kacang-kacangan. Bisa tempe, tahu tuh juga bisa. Tapi harus ada unsur lauknya, amisnya, amis. Ini butuhnya 10 sampai 20%. Nek mau 30% itu 10 sampai 20%. Saiki sing lemak, Bu. Lemak itu, Bu, untuk pertumbuhan otak bayi, nggih. Jadi lemak yang dimakan ibu itu bisa untuk pertumbuhan otak bayi. Iki didapatkan dari ikan, Bu. Ikan hiu, entah pindang, entah lele, itu bisa untuk kecerdasan otak bayi. Gampang ya, Bu? Bisa. Kemudian kebutuhan serat, Bu. Serat ini, Bu, untuk meningkatkan kekuatan otot. Jadi mempermudah ekspresi, mempermudah istilah pengeluaran keringat. Kemudian untuk penambahan cairan bisa dari sumbernya selain minuman ya, Bu, tapi dari sayuran dan buah-buahan. Jadi untuk kebutuhan serat ibu ya, itu mempermudah misal pengeluaran keringat itu kalau nggak dibantu serat-serat kan terus nambah kekuatan otot ibu ini ada terpulih soalnya. Saat ini tambah darah itu kan telas ya, nanti bisa satu bidan nanti diminum sehari sekali sampai 8. Itu, Bu, itu untuk cegah anemi, Bu, bentak loyo soalnya tenaganya kan wis dipenuhi dari gizi tadi. Dan itu untuk mencegah anemi, Bu, tadi tambah darah tadi ya. Itu sampai 8, Bu ya. Kalau sehat kudu bismillah malah itu nggih terpenuhi. Selain obat tadi tambah darah bisa dilengkapi dari misal rezeki, ati ayam, kemudian sayuran sing ijo-ijo ini endok, terus itu sehari 28 mg per hari. Nah jenengan ya sakerane kan piring mangkok ngono itu. Nek iodium ya. Ini sebatas tahu saja kok, Bu. Ibu yang digunakan kan garam iodium toh, Bu. Nah itu bisa untuk pertumbuhan fisik dan mental. Berarti mentalnya anak itu bisa terbentuk dari penggunaan garam oleh ibu, garam iodium, ya. Garam GN sing biru kan, Bu. Itu udah bisa. Botolnya 200 mg per hari. Kita kebutuhan vitamin C, vitamin A, Bu. Nah, namanya vitamin itu berarti untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Bu, untuk ibu, ya. Berarti nek ibu itu ana vitamine, makme ya, Bu ya ana buah mau ya. Terus ana sayurane. Itu bisa diperoleh dari buah yang berwarna kuning. Kalau sayuran topane ijo, sing apik lak ngono ya, Bu ya. Itu nek vitamin C itu 85 mg per hari, nek vitamin A 850 mg per hari. Ibu waktu habis melahirkan kan dapat 2 kapsul dari puskesmas ya. Itu cukup. Kemudian monggo dilanjutkan dengan gizi. Gizi tadi Ibu yang sudah saya jelaskan ya. Saya kira cairannya sudah saya sampaikan ya, Bu. Sehari itu paling ora 2,5 liter sampai 3 liter. Nah, takaran rumah tangga ya 12 blimbing wau ya. Terus untuk menyusui selama 1 hari itu membutuhkan kalori. Berarti ibu itu kebutuhan kalorinya 2.900, Bu, sehari itu dengan menyusui asinya. Kemudian untuk penyajian makanan secara benar ya, Bu, makanan harus dimakan dalam kondisi masih seger. Nek pas motong-motong sayuran itu gak perlu direndam neng banyu, soalnya kok vitaminnya hilang. Kemudian untuk vitamin B dan C tidak larut dalam air. Gunakan peralatan masak yang mesti resik ya, Bu ya. Sayuran ora perlu direbus nganti suwe, nanti vitaminnya hilang ya, Bu. Masak daging dan ikan itu nek saat masak nggak boleh benar-benar kematangan. Yo dia sudah matang tapi nggak boleh sampai memet ya, Bu. Lebih baik dikukus, Bu, berarti mengurangi lemak daripada digoreng. Terus sing iwak lho, Bu, ikan. Tidak boleh menggunakan makanan panas dari bahan plastik. Jadi nek makanan panas itu ampun diletakkan dari bahan tempat yang plastik. Soalnya beresiko, Bu, ya. Mendingan piring itu aman, mangkok. Orang-orang yang ngerti makna berkali-kali ya masak sithik anggentak ngono iku. Iki nek pantangan makanan Bu sama ini ada enggak polisi? Tidak ada nggih. Justru ibu memang membutuhkan makanan yang banyak mengandung gizi. Tadi ya gampang wae lah. Entah pindang, entah lele, entah ikan apa telur gampang nggih. Kemudian menu ibu menyusui. Ini, Bu,
nih. Ini sama lho Bu ya, mau dibuka ya. Ibu menyusui 0 sampai 12 bulan ya Bu. Nih 6 porsi Bu. Kemudian ini lauknya ya Bu, gampang toh. Ini kan dari yang bau amis tadi, yang dari hewan ini dari tumbuhan tahu tempe, sayuran ini wortel, kangkung, bayam, buncis lah. Ini buahnya ya. Kemudian santan yang digunakan dalam pengolahan termasuk dengan santan. Tapi kebutuhan minyak. Ya sak cukup Bu. Nah, gunakan paling tak sendok minyak kan sudah cukup. Ya ini. Bilangnya ra parang penjo orang sendok cuma dino. Bisa terima nggih untuk porsi makan. Iya. Iya Bu Lis, ada yang tanyakan tentang gizi Bunifas mungkin? Tidak ada. Ini sih tengkos Bu sih. Soalnya itu penting ya Bu. Nek jane Bu ya wis paham jane. Ini buku ono. Nah, ya Bu, lanjut sithik ya. Iki tanda bahaya ini Bunifas. Buku ini gunanya kan untuk bahan bacaan. Ini kalau lungguh-lungguh, kalau buka-buka buku itu baru habis melahirkan itu, ya, meskipun itu sudah baik, nggak ada keluhan Bu, harus masih hati-hati sampai selapan. Nah, itu kalau ada tanda bahaya, misal kok ngetok ke darah dari jalan lahir, ini bahaya, ya. Kemudian ada yang demam, itu bahaya Bu. Kemudian keluar cairan, tadi kan itu bersih, ya. Misal keluar cairan kok bau, lah berarti ada infeksi, itu bahaya, ya. Kemudian ada keluhan, masa ibu kok dia anak ganteng yuk ini kok nggak ceria, berarti ada masalah. Itu harus dihindari masalah itu. Ini lebih seneng, kalau menyusui itu harus seneng. Kalau sampai kewalahan ya tidak boleh, malahan ibu sampai ada yang kejang itu tidak boleh Bunifas. Tadi tentang payudara, bisa bengkak, merah, disertai rasa sakit, itu juga nggak boleh. Berarti makanya menyusui harus teratur, ya. Berarti apa yang kita lakukan tadi adalah untuk menghindari ini Bu, tanda bahaya ini. Ini harus dihindari, ya. Kalau menemukan salah satu tanda bahaya ini harus cepat matur Bu Santi sebagai bidan gizi. Nah, gitu. Kemudian dari tanda bahaya ini Ibu bisa mengerti maksudnya kita sebut ke itu. Kemudian untuk ini kan tadi ada tanda demam ya Bu. Demam itu menandakan berarti ada infeksi. Kalau diukur suhunya tadi ya Bu, kadang diukur suhu ya itu bisa 38, berarti itu demam infeksi. Misalnya kalau ada yang mengeluarkan perdarahan ya, kemungkinan misal ada ari-ari yang tertinggal ya, itu mengganggu Bu, rahimnya arep pulih Bu, terganggu. Kemudian kalau pandangan kabur satu kepala lah, kemungkinan hubungannya dengan tensi Bu, itu hati-hati ya. Tadi Ibu kan normal, bagus, ada masalah. Kemudian kok keplung ya, sembab Bu, makanya kaki barang tak periksa mau kaki bengkak nomboten. Nah, itu kalau ada misal wajah kok keplung, kaki kok bengkak, nah itu juga ada tanda bahaya. Kemudian ada yang muntah atau rasa sakit waktu berkemih, misal pas pipis kok sakit. Nah, itu pengaruhnya apa? Kan dia mengganggu proses pemulihan rahim. Makanya pipis gak parang dimpet, gak parang. Nah, Ibu Nifas itu kayak ngono Ibu. Kemudian kalau payudara menjadi merah, panas, terasa sakit, nggih, itu diusahakan jangan sampai seperti itu. Makanya harus sering minum 2 jam sekali tadi, atau dan gak bengkak. Nah, tadi saat bengkak, cara perawatannya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian misal rasa sakit merah lunak pada kaki, tapi sampai sikap barang tak periksa Bu, itu anak sing bengkak pora, anak sing merah-merah pora, ya. Itu pengaruhnya apa? Berarti waktu duduk itu kaki nggak boleh digantung Bu, ya memang harus dipas semelek, biar apa tidak ada jembatan. Ibu kan nggak pakai itu stagen toh, nah itu sudah betul. Justru kalau pakai stagen Bu, dia nanti akan menekan rahim, kaki itu bisa bengkak, darah gak bisa lancar. Terus misal kok maam kok gelem lah, yo piye lar sing ngacak ngono yo. Soalnya makan itu bisa untuk gizi. Untuk gizi ibu nggih. Kemudian nek ibu itu kok ndek anak kok malah gak seneng, apa malah wong anak-anak ibu iki kudune kan iso ngopain dhewe ya Bu ya. Nek sedih Bu itu mengganggu produksi ASI. Nggih, makanya harus seneng. Nggih. Suaminya kerja ya kita harus senang. Kita doakan ya
bongso kerjane lancar ngoten. Terus anak dhewe ya dipain dhewe ora apa-apa. Sing penting di sini penuh, anak itu dipain dhewe bisa kan? Kemudian nek memang ada salah satu tanda bahaya tadi, ya saya ulang lagi, bisa segera hubungi Bu Santi. Ya, ada keluarga. Ini Bu, kira-kira apa? Nek menurut penjenengan tadi itu bisa diulang lagi Bu, tanda bahaya ibu habis melahirkan, sing diketahui? Pernah Bu? Iya. 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 Wasip. Iya, bagus, terima kasih nggih. Buku ini bermanfaat. Ini nambah pengetahuan. Ini harus kita hindari. Semoga Ibu selalu sehat-sehat selalu ya Bu. Mungkin dari tanda bahaya ini Ibu ada yang ingin tanyakan? Jelas nggih? Oke ya, saya lanjut dari pengarang Bila tadi tentang cara menyusui, nggih. Dede. Bu, ini masuk ke menyusui. Yang paling pucuk ya Bu ya. Cara menyusui yang benar. Saya tak jelaskan sih ya Bu. Menyusui itu harus benar. Bu, memberi ASI itu kan sampai 2 tahun ya. Itu setiap habis menyusu ASI harus disendawakan dulu. Karena apa? Kenapa kok menyusui bae kok tidak diomongi? Bu, menyusui itu nek ora dipahami Bu, resikone bisa keselak. Makanya netek harus bener, nggih. Engko di ujung netek itu harus disendawa dulu. Ngoten nggih? Piye Bu, paham? Bisa terima nggih? Berarti cara menyusui yang benar Ibu jangan lupa nggih, cuci tangan dulu. Ibu kan bisa menggunakan sabun dan air mengalir. Tadi ya Bu udah untuk cuci tangannya 7 langkah Bu. Sekarang kita praktekkan ya Bu ya. Kita praktekkan ya. Bulis ini ya Bu ya. Ini di ujung pertemuan kita. Di ujung kunjung usia Bu. Bulis ini di ujung kunjungan saya. Ini Ibu harus memahami cara menyusui yang benar. Saya akan mengajarkan nggih menggunakan boneka ini nggih. Nanti Ibu mempraktekkan ke bayinya, ya. Ibu dipersilakan duduk dengan nyaman, ya. Enak Ibu santai, kaki sing kepenak. Monggo, senden Bu. Ibu penak iki apa sing di ujung? Wis cara iki? Kemudian Bu, cara pertama sebelum Ibu tadi pegang bayi, Ibu kan cuci tangan dulu. Gitu Bu. Pakai sabun, air mengalir ya. Tak kasih contoh dulu ya Bu. Kalau saya kan pakai hand sanitasi nggih. Dioleskan dulu nggih. Ini kan hanya mengulang tadi. Punggung nggih Bu. Kemudian sela-sela jari. Nah, ini buku-buku jari nggih. Nah, ini nggih. Terus ini. Nah, itu caranya sama. Hanya dengan pakai sabun dan air mengalir. Sudah. Kemudian kita pegang bayi ya Bu. Ya. Kepala bayi kita letakkan di siku ya Bu. Bulis. Kemudian ini telapak jari kita letakkan pada bokong bayi, ya. Kemudian perut bayi menempel ke perut ibu, ya. Kepala bayi menghadap ke payudara. Mudah ya Bu? Bisa nggih? Sudah. Kemudian dengan ibu jari dan jari yang lain, berarti ibu jari ini jempol dulu Bu. Dan yang lain ya. Kemudian jangan menekan puting susu atau air lain saja. Berarti kita memegang payudara dengan ibu jari dan jari yang lain. Dipegang Bu. Terus kita sentuhkan ke pipi bayi untuk membangunkan. Kemudian setelah bayi menghisap, menganjurkan ibu tidak memegang atau menyangga payudara lagi. Berarti kalau sudah bayinya posisinya nyaman, dia sudah menyusu nggih, kita tidak memegang lagi. Berarti ibu jari kita tadi hanya membantu. Sudah. Dia biar menyusu dengan sepuasnya Bu. Waktu ibu menyusui, ibu harus memperhatikan ya. Kondisi kita santai, kita memperhatikan bayi. Ya. Diperhatikan. Sebelum
di awal tadi Ibu jangan lupa ya, dioleskan dulu. Berarti oleskan dulu, kan dikeluarkan dulu tuh Bu, asinya dioleskan, berarti biar nggak lecet. Ya, terus diminumkan. Kemudian kalau sudah puas menyusu kan bergantian kanan kiri. Itu kita mau melepaskannya itu dengan menggunakan jari kelingking. Nah, bisa disentuhkan di ujung mulut. Tangan kita kan awalnya bersih ya, disentuhkan. Nah, untuk melepas ini. Setelah lepas ya Bu, jangan lupa Bu, kita juga mengoleskan lagi sedikit ASI kita ke puting, dioleskan lagi ya. Kemudian ini Bu, untuk selesai menyusu kita sendawakan. Nah, Bulis kebiasaan menyusu gimana? Di popo, boleh di punggung. Hati-hati loh ya, ini kan pegang ya. Nah, ini harus di lus-lus punggungnya. Monggo, gini apanya kebiasaannya apa? Di lus-lus nggih. Yang pasti jangan langsung ditidurkan. Nah, justru ini yang bahaya. Masalah sampai dikasih contoh kenapa? Karena kalau bayi habis minum langsung ditidurkan Bu, saat dia tertidur lelap, keselak. Lah, itu bisa masuk ke paru-paru. Itu yang bahaya. Bisa diterima nggih? Jadi sendawa. Monggo. Kemudian kalau menyusu bergantian ya Bu, kanan dan kiri nggih, bisa tuh Bu? Nah, sibunya bergantian. Terus digambar ini Bu. Nah, sudah ya Bu, ini contoh sudah ya? Ini sudah. Nah, ini dicontoh gambar yo ini Bu. Ini sing digambar lah ya enggak repot, tetap bisa ini ya. Tangannya wae nyekelip bokong kok Bu. Posisi kepala lurus nggih. Nah, wajah bayi menghadap payudara dan dagu bayi menempel pada payudara ibu. Jadi jembutnya kudu nempel. Ini tentang menyusui di sini ada Bu, bisa diulang ya lain waktu ya Bu. Untuk teknik menyusui Ibu ada pertanyaan? Mana yang kurang jelas? Jelas nggih? Cara menyediakan bisa ya Bu ya? Menyediakan ini. Jadi Ibu udah nggak ada keluhan ya. Kemudian tentang teknik menyusui udah tahu tujuannya, nggak keselak nggih. Iya sayang. Iya, tentang semuanya sudah aman, Ibu nggak ada keluhan ya, nggak ada masalah. Ya sudah, ini banyak kali ya Bu, kalau memang ada sesuatu permasalahan di masa nifas boleh menghubungi Bu Santi sebagai bidan di sana. Iya. Tentang pertemuan kita hari ini Bu, tadi tentang ASI eksklusif, tentang gizi menyusui, gizi ibu nifas menyusui, tentang tanda bahaya ibu nifas, tentang teknik menyusui semuanya sudah Ibu pahami. Terima kasih Bu Lis atas perhatiannya. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, ini kunjungan saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ibu sehat-sehat selalu. Terima kasih. Jangan lupa nanti habis sarapan Ibu langsung ikuti KB. Matur suwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.